Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ma asdahu wa awlahu minal in'ami wal ikram والإكرام والخير الكثير. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير. اللهم صل على عبدك ورسولك النذير البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat di kesempatan yang mulia ini, saya berpesan kepada para jamaah, khususnya kepada diri saya sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Menjauhi larangannya baik yang haram maupun yang makruh merupakan cermin kesempurnaan iman seseorang. Karena iman itu di samping harus tertanam dalam hati, diucapkan dengan lisan, juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Dengan demikian semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa, yang akan selamat dan bahagia hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita mengingat kembali peristiwa besar yang tersimpan di dalam memori kita, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam. Dalam peristiwa itu Nabi SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau dinyanyikan ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab 11 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Menjelang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi SAW mengalami cobaan yang cukup berat, sehingga tahun itu dikenal dalam sejarah Nabi sebagai Amul Huzn, tahun berduka cita. Cobaan dan ujian yang dialami Nabi SAW yang latar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu antara lain yang pertama, paman Nabi SAW Abu Thalib yang disegani di kalangan kaum Quraisy dan dia mengasuh sejak kecil meninggal dunia. Yang kedua, setelah Abu Thalib wafat, tidak lama kemudian istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga menyusul wafat. Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan wanita dan menjadi istri Nabi yang bersedia mengorbankan harta bendanya demi kepentingan Islam dan senantiasa memberi motivasi dan menghibur Rasulullah dalam menghadapi liku-liku perjuangan menegakkan risalah kenabian. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, serangan kaum kafir Quraisy semakin gencar dan dahsyat. Kemudian Rasulullah hijrah ke Taif dengan harapan agar mendapat dukungan dari penduduk di sana. Karena kebetulan 3 kepala suku di Taif masih ada hubungan kerabat dengan beliau. Akan tetapi harapan itu jauh dari kenyataan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Nabi SAW diusir dari Taif, bahkan beliau dihina, dicaci maki, dan dilempari batu hingga beliau berdarah-darah. Sungguh biadab perlakuan mereka. Karena kebiadaban itu telah melampaui batas kewajaran. Mereka hampir tak dapat menahan diri ingin menghancurkan mereka, tetapi keinginan itu ditahan
oleh Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW mengalami ujian dan cobaan yang bertubi-tubi dan diselimuti duka cita yang begitu dalam, Allah menghibur beliau untuk dipersaksikan pada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya dengan Isra Mi'rajkan baik badan dan rohnya pada suatu malam yang penuh hikmat dan sakral ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa itu sebagaimana diterangkan atau diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dengan melihat secara langsung berbagai peristiwa besar yang mengagumkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemaha-agungannya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, jiwa Rasulullah semakin kuat dan tabah untuk terus berjuang menyebarkan ajaran Islam. Iman beliau semakin teguh dan kuat, keyakinan beliau semakin kokoh. Segala bentuk rintangan dan hambatan yang datang menghadang perjuangan beliau belum seberapa dibanding dengan kebesaran dan kekuasaan Allah yang disaksikannya secara langsung. Menurut suatu riwayat diceritakan bahwa menjelang Rasulullah di Isra Mi'rajkan, terlebih dahulu beliau menjalani pembedahan atau operasi oleh malaikat Jibril dengan dibantu malaikat Mikail untuk mensucikan dan membersihkan hati dan jiwa beliau dari penyakit hati. Setelah itu lantas diisi dengan sifat ilmu, yakin dan Islam. Kemudian setelah itu baru Isra Mi'rajkan untuk menghadap kehadiran Allah yang Maha Agung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang agung itu sesungguhnya menyimpan hikmah yang besar dan sangat penting yang dapat dipetik oleh setiap muslim untuk menambah ketebalan imannya. Di antara kenyataan sejarah yang ada seputar peristiwa tersebut adalah sikap dan perilaku yang muncul saat itu setelah beliau menceritakan kepada para sahabat. Pro kontra mengenai kebenaran kejadian itu pun tak dapat dielakkan. Di antara para sahabat Rasulullah SAW ada yang langsung mengambil sikap keluar dari Islam dan menyatakan murtad, namun tidak sedikit yang semakin tebal keimanannya kepada beliau. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut sesungguhnya mengandung pelajaran moral yang sangat penting bagi kehidupan manusia di abad modern ini, bagi yang dapat memetiknya, yakni dengan memaknai bahwa kelompok sahabat yang menyatakan murtad adalah kelompok yang memandang kejadian Isra Mi'raj sebagai kejadian yang irasional dan tidak mungkin terjadi. Sementara kalangan sahabat yang lain menyatakan keimanannya kepada Nabi SAW dengan dasar bahwa segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Reaksi pro kontra atas kebenaran peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dihindari. Dua kelompok manusia yang menjadi catatan sejarah tersebut ternyata masih relevan dalam konteks kekinian. Indikasinya adalah meskipun bentuknya berbeda, tetapi nampak kecenderungan sementara umat. Ada yang hanya mempercayai hal-hal yang rasional atau yang dapat dijangkau oleh indera dan akal saja. Akan halnya terhadap hal-hal yang demikian, mereka tidak mempercayai, minimal tidak menaruh perhatian atau menerimanya dengan senang. Padahal kecenderungan seperti ini mengancam manusia sendiri, karena pada akhirnya mereka hanya akan berpola pikir praktis, simpel dan jangka pendek. Sementara terhadap hal-hal yang bersifat jangka panjang atau di luar jangkauan pemikiran mereka tidak begitu diperhatikan. Kiranya kita dapat mengambil suatu contoh sebagai bukti dari kecenderungan tersebut, yakni kekurangan pedulian mereka terhadap kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Pikiran mereka terkuras habis untuk hal-hal yang berjangka pendek demi kepentingan kehidupan dunia belaka. Mereka beranggapan bahwa kehidupan nyata adalah kehidupan dunia ini. Adapun kehidupan setelah itu kurang dipersiapkan karena tidak dapat dijangkau oleh akal mereka. Sadar atau tidak, ketika seseorang sampai pada pola pikiran semacam itu, sesungguhnya ia telah berada pada tingkat keimanan yang tipis dan rapuh. Ia tidak lagi menyadari bahwa sebagai muslim seharusnya memiliki keyakinan yang mantap terhadap hal-hal yang gaib yang di luar jangkauan akal manusia.
terhadap orang yang berpola pikir begitu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun wa inna as-sa'ata la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in tadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dan apabila dikatakan kepadamu sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakini. Perhatikan pula firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu a idza misna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Hadirin jamaah rahimakumullah. Pola pikir semacam itu terbentuk akibat sikap a priori terhadap sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh nalar. Hanya kekuatan dan kemampuan empiris dan real yang akan dijadikan ukuran mengenai kebenaran tentang sesuatu. Padahal dalam Al-Quran telah dinyatakan, apapun yang diinformasikan Al-Quran itu, baik yang berdimensi gaib maupun real, adalah benar adanya dan tidak ada keraguan sedikit pun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, itu mereka yang beriman kepada yang gaib. Al-Baqarah ayat 2-3. Selain dari hal tersebut, faktor lain yang bisa dipetik dari peristiwa besar itu adalah bahwa sebagai manusia kita harus meyakini dengan penuh kesadaran akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar betul bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah memiliki banyak keterbatasan. Hal ini menjadi penting sebab seringkali manusia memiliki kecenderungan menyombongkan intelektualitasnya, merasa serba tahu, mampu atau serba bisa. Walau tanpa sadar, manusia sering memiliki rasa percaya diri yang melampaui batas mengenai kepandaian yang disandang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma utitum minal 'ilmi illa qalilan." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Betapapun tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai manusia, jangan sampai membuatnya kehilangan kendali, terbius dan merasa paling tahu mengenai segala sesuatu. Dan jangan sampai menjadikan ilmu pengetahuan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi sebagai satu-satunya kebenaran di dalam segala hal. Sebab kebenaran mutlak hanya ada pada Allah yang diturunkan melalui wahyunya Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya peringatan Isra Mi'raj hendaklah mampu menerangkan perenungan kita mengenai bagaimana corak intelektualitas kita dan apa yang selama ini kita jadikan ukuran dalam menilai suatu kebenaran. Hal ini penting kita lakukan demi menjaga iman kita agar tidak terjadi kegoncangan. Semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi waffaqna li ada'il jum'i wal jama'at. Syahada la ilaha illallah wa la syarika lah, rabbul ardina was samawat. Wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyad bi afdalil ayatil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabatil awqat was-sa'at. Amma ba'du. فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن حاكهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.